There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya teman-teman di Najwana Channel. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan bahagia, dimudahkan segala jalan urusannya ya teman-teman, dan tetap semangat. Nah, hari ini aku habis belanja ya teman-teman, belanja dikit aja untuk buat makan siang keluarga aku yang sederhana. Nah, di sini aku mau buat coto ayam Makassar ya teman-teman. Untuk si ayamnya itu aku beli kemarin, nggak nyampe sekilo kayaknya, sekitar 700 graman ya teman-teman. Terus di situ aku masukin freezer, tapi aku rendam dulu ya untuk si ayamnya. Harga ayamnya itu sekitar Rp47.000. Dan ini aku beli cabai di tempat aku sekarang harganya primadona banget ya teman-teman. Di sini aku beli Rp10.000 dan nggak semuanya mateng teman-teman. Di sini aku diberi setengah untuk cabai yang merah, setengahnya lagi untuk yang hijau, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, daripada nggak ada ya. Terus di sini aku mau kupas-kupasin dulu untuk si bawang merah. Di sini aku memakai sekitar 7 siung bawang merah dan 4 siung bawang putih untuk bumbu cotonya. Di luar bumbu untuk si sausnya ya teman-teman, maksudnya untuk si sambalnya nanti juga aku akan beri bawang merah dan bawang putih. Nah, di sini aku juga menambahkan sekitar 3 cm kayu manis. Sebenarnya untuk pemakaian pala itu seharusnya memakai 3 butir pala ya teman-teman, tapi di sini aku hanya mendapatkan 1 butir pala aja, jadi kita pakai aja yang ada. Sebelumnya aku kupas-kupasin dulu untuk kulit luarnya. Nah, lanjut di sini aku mau potong-potong untuk si bawang daun dan seledrinya sambil kita menunggu air untuk kuahnya mendidih ya teman-teman. Tadi aku habis rebus air cucian beras yang kedua dan ketiga. Nah, untuk si daun bawangnya di sini aku iris-iris aja semua karena aku juga mau simpan untuk stok di freezer. Karena kan si tukang sayurnya belakangan ini nggak setiap hari datang ya teman-teman. Jadi bisalah untuk siapa tahu perlu, dan kebetulan si tukang sayurnya nggak datang kan, langsung bisa diambil aja di freezer. Nah, untuk cara aku menyimpan daun bawangnya itu aku cuci bersih dulu dan aku lapin ya sampai kering. Kemudian dimasukkan ke freezer. Untuk wadahnya pakai wadah yang tertutup. Setelah setengah keras ya teman-teman, kita aduk-aduk atau kita goyang-goyangin si wadahnya supaya tidak menempel satu sama lain. Pasti si daun bawangnya itu tahan sampai kurang lebih seminggu ya teman-teman. Nah, untuk si lengkuasnya di sini aku juga mau potong-potongnya aja semua. Karena kalau misalkan aku besok-besoknya beli ayam lagi ya teman-teman, untuk si bumbu cotonya kan masih ada. Ini kan nggak mungkin kepake semua, jadi kita simpan aja di freezer. Lumayan lah untuk stok bumbu-bumbu sisaan di freezer ya teman-teman. Nah, ini untuk si ayamnya aku potong-potong kecil. Sesuaikan saja dengan selera kalian ya. Kalau aku seperti ini, porsinya seperti ini ya, maksudnya ukurannya enggak besar dan enggak kecil. Karena kalau ukurannya kecil ya teman-teman, setelah dimasak kan menyusut, jadi kurang cantik aja kelihatannya kalau
ukurannya itu dipotong-potongnya itu lebih kecil, jadi di sini aku potongnya yang sedang-sedang saja. Nah, untuk si ayamnya di sini aku juga menggunakan semua ayamnya, teman-teman, karena kalau misalkan ada sisa kan bisa disimpan di kulkas untuk stok makan untuk malam atau mungkin besok paginya ya, teman-teman. Karena mungkin ini enggak seharian atau sekaligus habis karena ini lumayan banyak. Nah, ini udah kepotong semua. Lanjut di sini aku mau sangrai dulu untuk si kemiri, kayu manis, pala, dan sebenarnya pakai ketumbar bubuk itu maksudnya pakai ketumbar yang biji-bijian itu ya, teman-teman, lebih harum, tapi di sini aku punya yang bubuk aja. Nah, setelah disangrai, lanjut aku mau numis-numis dulu untuk bumbu yang mau aku blender, yaitu bawang merah, bawang putih, 1 cm jahe ya, teman-teman, aku menambahkan jahe. Kemudian untuk lengkuas dan serainya juga aku tumis semuanya aja. Nah, setelah bumbu yang disangrainya itu udah mateng, lanjut aku ulek-ulek aja supaya aromanya lebih wangi. Nah, setelah bumbu yang di blender itu udah bagus ya, teman-teman, udah halus, lanjut kita menumis. Di sini aku menumisnya sampai benar-benar tanak ya, teman-teman, karena untuk disimpan di freezer supaya nggak mudah basi. Dan waktu aku mikir-mikir lagi ya, teman-teman, kayaknya enak nih makan coto Makassar pakai lontong. Jadi di sini aku memutuskan untuk membuat lontong ya, teman-teman. Aku menggunakan setengah liter beras yang aku udah cuci dan rendam sebentar ya, teman-teman. Nah, ini airnya untuk cucian berasnya ini udah mendidih. Lanjut aku masukin si ayamnya aja. Kemudian di sini aku bungkusin untuk si lontongnya, karena aku nggak punya plastik yang kecil ya, teman-teman, jadi aku pakai plastik gulai yang ukuran setengah kilo dan dapatnya cuma 3 bungkus ya, teman-teman, tapi ini insyaallah ukurannya besar-besar. Kemudian aku tusuk-tusuk sama pakai garpu supaya airnya bisa meresap ke dalam ya, teman-teman. Lanjut aku mau rebus dulu si lontongnya. Dan ini kita saring-saring dulu untuk si kotoran ayamnya ya, teman-teman. Maksudnya itu si sari-sari yang hasil rebusan dari ayamnya. Biasanya aku buang-buangin dulu sampai 2-3 kali ya, teman-teman, sampai benar-benar bersih. Dan aku tutup kembali sampai mendidih kembali ya, teman-teman, karena anak aku itu suka makan coto Makassar yang benar-benar empuk, teman-teman, sampai si dagingnya itu udah terlepas dari tulang. Ada nggak sih yang sama? Nah, ini si ayamnya udah mendidih. Lanjut kita masukkan bumbu yang sudah di blender tadi bersamaan dengan bumbu yang udah diulek ya, teman-teman. Sebenarnya jangan lupa dibumbuin ya, teman-teman. Nah, di sini udah mateng coto Makassarnya karena udah mendidih 2 kali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum.